Selamat datang di Selancar Waktu. Setiap sejarah punya misteri dan versinya sendiri. Saling menjaga dan menghargai, berbagi untuk mengungkap kebenaran yang sejati. Rahayu, rahayu, rahayu. Salah mana ya? Cipok kanan, cipok kanan juga, cipok kanan. Selamat berjumpa kembali sedulur, bertemu lagi dengan Selancar Waktu di sini. Kali ini Selancar Waktu melakukan jelajah candi dan kita sekarang berada di lokasi Bukit Candi Abang di Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Kenapa SW tertarik dengan Candi Abang ini dan seberapa menariknya tempat ini? Mari kita ikuti ulasan fenomena misteri Candi Abang versi Selancar Waktu untuk mengetahui jawabannya. Langsung saja kita akan memasuki lokasi. Untuk memasuki lokasi Candi Abang, kita akan disuguhkan pemandangan alam yang indah. Masih perawan, seolah-olah jauh dari pusat keramaian kota. Memang jalan masuk naik ke atas bukit cukup sulit, tapi SW tadi mencoba membawa kendaraan sampai atas bukit walaupun terjadi kendala, jalan yang licin dan sempit. Ini adalah sebuah bukit yang masih alami dan asri, cocok untuk refreshing sebagai tujuan wisata alam tentunya. Candi Abang jika dilihat secara menyeluruh sebenarnya bekas candi yang megah dan indah karena dibangun di atas bukit. Sebagian manusia zaman dulu, bahkan juga manusia zaman sekarang, beranggapan bahwa gunung maupun bukit menjadi simbol tempat suci, salah satu tempat yang istimewa untuk meditasi, olah batin, tafakur, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Situs Candi Abang ini berada di bukit di kawasan yang terdapat banyak situs peninggalan peradaban kuno di seputar Candi Prambanan, Candi Ratu Boko, Candi Ijo, dan masih banyak candi-candi yang lain. Dari beberapa sumber mengatakan candi-candi ini masih satu zaman, satu peradaban Mataram kuno pada abad sekitar 8-10 Masehi. Zaman Wangsa Sailendra dan Sanjaya membangun Candi Borobudur. SB mempunyai gambaran bahwa Candi Abang zaman dahulu merupakan tempat para raja-raja bermeditasi dan olah semedi mendekatkan diri kepada Yang Maha Mubering Dumadi. Di lokasi atas bukit seperti ini akan sangat akurat mengamati peredaran benda-benda langit. Tempat yang menjulang ke atas dengan mudah membuka akses energi alam di lingkungan sekitar dan memfokuskan getarannya untuk dipancarkan kembali. Lokasi Bukit Candi Abang layaknya sebuah portal gerbang penghubung antar bumi dan langit. Tentunya tempat yang cocok untuk meditasi dan olah kebatinan, membuka tabir alam semesta yang penuh misteri. Untuk bahan penelitian sejarah, situs Candi Abang menyisakan satu gundukan besar yang menjadi puncak tertinggi, sepertinya merupakan bangunan utamanya, yang sekarang sudah menjadi gundukan tanah merah. Sepertinya bahan bangunan candi sudah menjadi tanah ataukah memang sengaja dipendam. Kita dapat melihat pemandangan alam yang jauh dengan jelas dari atas gundukan. Dan di sebelah selatan ada susunan batu bata berbentuk setengah lingkaran dan batu adas kecil berbentuk segi 8. Belum diketahui pasti fungsi keduanya. Kemungkinan batu adesit tersebut bekas dari altar sesaji. Ada juga yang beranggapan itu merupakan lingga joni yang sudah tidak lengkap. Misteri Candi Abang yang banyak dibicarakan orang adalah candi ini. Bangunan utamanya dibangun dengan batu bata merah. Ini sangat berbeda dengan candi-candi di kawasan wilayah Mataram kuno di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, yang mana pembangunannya menggunakan batu adesit atau batu hitam dari gunung berapi. Batu bata merah yang mana bahan dasarnya adalah tanah liat yang dibakar sebenarnya memang sudah lumrah digunakan di peradaban kuno. Banyak peninggalan kuno dari bahan dasar tanah liat.
untuk perkakas rumah tangga, patung, pernak-pernik perhiasan, biasanya disebut terakota. Dan di sini masih terlihat sisa-sisa dari batu bata yang tersusun membentuk sebuah struktur bangunan di bawah gundukan. Di gundukan tersebut juga terlihat seperti ada bekas penggalian, mungkin penggalian penelitian dari arkeolog. Para arkeolog peneliti juga pernah menemukan koin kuno zaman VOC. Kemungkinan itu peninggalan dari para peneliti zaman Hindia Belanda. Tak banyak yang bisa diambil dari kesimpulan dari penelitian-penelitian tersebut. Hanya menyisakan sebuah misteri besar mengenai sebuah bukit dengan sisa-sisa peninggalan bangunan peradaban masa silam yang telah dimakan waktu. Pembangunan Candi Abang menggunakan batu bata yang berada di puncak bukit inilah yang menyebabkan sisa candi yang rusak dimakan waktu tidak hilang sepenuhnya dan menyisakan bangunan yang telah menjadi gundukan tanah. Mungkin jika tidak berada di atas bukit sudah hilang tergerus putaran waktu perubahan zaman. Mestinya banyak juga bangunan peradaban Mataram kuno yang lain dibangun dengan batu bata dan tentunya telah lenyap teriring terjadinya perubahan zaman putaran waktu. Seperti terjadi bencana alam, perubahan politik dan ideologi, perjalanan arus peradaban yang mengharuskan pembukaan lahan, pertanian, dan pemukiman. Masih banyak misteri yang muncul dengan segudang pertanyaan seputar Candi Abang, mengenai literatur tertulis, prasasti, dan hasil kesimpulan para peneliti masih sangat minim mengenai Candi Abang. Penelitian Candi Abang hanya sebatas ukuran sebesar apa dan struktur denah. Penjelasan sejarah candi secara detail belum ada yang tahu pastinya. Di lokasi tempat terdapat papan penjelasan singkat mengenai Candi Abang. Penjelasan sepintas yang belum mampu memberi gambaran utuh mengenai candi misterius ini. Sebuah catatan zaman Hindia Belanda tahun 1915 bahwa pernah ada lingga dan arca Buddha. Di tahun 1932 pernah ditemukan sebuah prasasti pendek terdapat angka tahun 794 Saka atau 872 Masehi. Dari penemuan lingga serta arca Buddha, juga prasasti terdapat angka tahun 794 Saka atau 872 Masehi. Dapat disimpulkan bahwa Candi Abang adalah salah satu peninggalan kerajaan Medang Mataram kuno, Wangsa Sanjaya dan Wangsa Selendra. SB mempunyai gambaran jika Candi Abang dapat direkonstruksi total dan menyeluruh. Kita semua dapat melihat kebesaran dan kemegahan peninggalan peradaban leluhur Nusantara di masa Mataram kuno, Kerajaan Medang. Saat hari menjelang petang, perasaan damai dan indah dirasakan selancar waktu berada di atas bukit bekas bangunan Candi Abang yang pernah berdiri megah. Dan di sini selancar waktu dapat merasakan bahwa alam menerima kedatangan kami dengan ramah dan bahagia. Tentunya para leluhur akan merasa bangga jika anak cucu mereka masih mengingat dan meresapi keberadaan mereka. Sebagai fakta sejarah, dengan mengunjungi tempat-tempat bersejarah dan mengambil nilai-nilai hikmah yang bertebaran di bumi Nusantara. Memayu hayuning bawono. Kedamaian tak akan terwujud kalau manusia tak pernah menggambarkan perasaan damai. Keindahan tak akan terwujud kalau manusia tak pernah menggambarkan perasaan indah. Alam akan mengikuti manusia, kehendak pikiran dan batin manusia. Tuhan mempunyai sesuatu, kehendak tak bisa dilawan. Semoga kita selalu mendapatkan kedamaian dan memiliki keindahan. Jadilah bumi tempat yang damai dan indah sepanjang waktu, selancar waktu. Sekian selancar waktu, ada salah dan kekurangan mohon maaf, ambil yang positif, hindari yang negatif. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Matur nuwun,
jaya lestari budaya leluhur Nusantara. Rahayu, rahayu, rahayu.